Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya,
Pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berkumpul dalam ibadah online kali ini. Kita mengucap syukur meskipun kita tidak dapat berkumpul dan bertatap muka secara langsung. Tapi kita percaya Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita dan berkat yang begitu besar atas setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika Engkau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya biarlah roh kami boleh bersatu hati memuji menyembah Engkau dan meninggikan Engkau Raja dari segala Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah ini.
Dan biarlah Engkau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa sungai sukacita dari Tuhan telah mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kamu katakan, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sama-sama, sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama-sama mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, kemenangan telah Engkau berikan kepada kami umat-umat-Mu ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, setiap kami yang sakit telah Engkau sembuhkan, setiap kami yang lemah Engkau telah kuatkan, setiap kami yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau telah memberikan keringanan dan kelegaan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh terus mengucap syukur di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku menyembah
dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dari awal, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama angkat pujian dari awal. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian syukur pengagungan kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan sebagai Tuhan yang agung dan mulia. Kami sembah, kami puji, kami bermasmur meninggikan namamu pada pagi hari ini. Sebagai dupa yang harum kami persembahkan di tahta hadirat-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, Kau sempurnakan itu Tuhan. Menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Bagaimana kami dipelihara Tuhan. Bagaimana kami dibimbing oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh hidup, boleh bersyukur, boleh ada beribadah pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Insinyur Niko beserta keempat wakilnya. Berkati gembala sidang kami Tuhan, beserta keempat wakilnya. Di masa-masa pandemi ini Tuhan Kau berikan roh yang semakin tajam lagi Tuhan. Pendengaran yang semakin tajam, roh yang semakin intim dengan Engkau Tuhan. Pakai gembala sidang kami beserta keempat wakilnya. Tutup bungkus mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan rencana-Mu atas umat-Mu di Gatot Subroto ya Tuhan. Supaya setiap kami dibimbing dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sebagai visi dan misi-Mu. Menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu atas umat-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus keempat wakilnya. Ikat tali kasih mereka Tuhan. Beri mereka kesehatan yang sempurna. Kau lindungi mereka, Kau jaga dan Kau urapi mereka Tuhan. Urapan yang sama dan kesehatan yang sempurna turun atas gembala kami Pak Hendro Basuki. Kau memakai gembala kami ini Tuhan. Kau berikan dia Tuhan sukacita damai sejahtera. Kau memberikan dia kesehatan yang sempurna dan Bu Hendro. Tutup bungkus keluarga ini anak cucu dan mantunya. Pakai Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan gembala kami. Di dalam kami Zoom ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu ini. Memakai dia untuk membawa kami umat Pos Pengumben. Menjadi umat yang berintegritas. Umat yang takut akan Tuhan. Berkati kesehatan Bu Hendro. Berkati kesehatan Pak Hendro dan seluruh cucu anak dan mantunya. Kami serahkan Pak Hendro beserta keluarga ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan tangan kasih yang sempurna buat Bu Rosa dan anak cucu dan mantunya. Beri sukacita bagi Bu Rosa. Pakai dia Tuhan. Dan urapi dia lebih lagi Tuhan. Menjadi wakil gembala kami Tuhan. Dan Kau memakai dia dengan sukacita yang penuh. Dengan urapan yang luar biasa ya Tuhan. Beri kesehatan berkati pekerjaannya. Perisai kendaraannya, perisai rumahnya. Tutup bungkus Bu Rosa beserta anak cucu dan mantunya. Engkau memberkati kami seluruh pengerja ya Tuhan. Engkau memakai dan mengutus kami, berkati kami seluruh pengerja dan rumah tangga kami masing-masing. Pakai kami seluruh pengerja Tuhan, biar kami seluruhnya unity Tuhan. Urapi kami Tuhan, pakai kami sesuai panggilan kami masing-masing.
Biarlah seluruh pengerjamu Tuhan ada dalam tangan-Mu. Kau perisai semua kami Tuhan. Kau perisai kesehatan kami, rumah kami, kendaraan kami. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Urapan yang sama turun atas setiap umat-Mu, umat Pos Pengumben dimanapun berada. Apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau pelihara umat-Mu semuanya. Engkau lindungi seperti biji mata-Mu Tuhan. Kau berkati pekerjaan tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Apapun persembahan yang akan kami berikan Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan. Itu kami berikan dengan hati kami yang tulus. Biarlah persembahan kami itu Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati terus Tuhan Pos Pengumben. Tutup bungkus seluruh kami Tuhan. Dari mulai gembala, wakil gembala, pengerja dan umat-Mu. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan sudah merdeka. Kami percaya Engkau akan memerdekakan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan Engkau memerdekakan kami dari pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan Tuhan pulihkan. Ekonomi kami Tuhan pulihkan. Keadaan negara kami Tuhan pulihkan. Dan Bapak Jokowi sebagai pemimpin kami Tuhan urapi. Tuhan perisai. Tuhan berkati untuk membawa Indonesia menuju kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun kondisi kami pada saat hari ini. Kondisi negara kami mau belajar mengucap syukur. Karena kami tahu ada rencana-Mu yang akan Kau jadikan atas Indonesia. Dan apa yang Kau rancang atas Indonesia mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh negara kami. Dan seluruh umat Kristen dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya percaya semua saudara dalam keadaan yang baik, sudah lebih baik dari yang minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin. Karena Tuhan Yesus bebaskan kita, ya. Tapi ingat, jangan lengah, ya. Kadang orang dianggap sudah bebas terus lengah lagi. Jangan. Mari kita tetap waspada bahwa virus atau apapun dapat menyerang kita. Tapi kalau bersama Tuhan, perlindungan Tuhan tidak pernah tidak mengikuti kita. Karena Dia adalah Allah kita. Yesus itu Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita. Jadi kita waspada, ya, berjaga-jaga, bukan takut, bukan, jangan salah ya. Kita bukan takut bagaimana, biasa, yang penting waspada, ya, jaga-jaga. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan arahkan saya mengenai doa, ya. Doa adalah nafas, ya. Doa adalah nafas orang Kristen, ya. Doa adalah nafas pengikut Yesus, ya. Jadi karena kita itu nggak bisa apa-apa kalau nggak sesuatu kita mulai dengan doa, ya. Pagi hari kita berdoa, bangun tidur berdoa, ya. Kalau saudara kita, sepupu kita bisa berdoa sehari 5 kali, kita ini bukan beragama, tapi kita lebih dari beragama, yaitu mengikut Yesus. Oleh karena itu, kita selalu ada kontak dengan Tuhan. Ya memang doa itu adalah kontak kita dengan Tuhan. Hubungan kita langsung dengan Tuhan. Jadi nggak perlu pakai juru doa atau apa-apa. Doa sendiri, karena saudara dan saya semua sudah di dalam Tuhan, ya. Jadi nggak ada pemisah lagi. Bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah sudah terbelah. Artinya sudah tidak ada pemisahan lagi antara Tuhan Yesus
dengan semua anak-anaknya. Jadi yang penting di sini kita yang harus mendekat dengan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Ya, Immanuel. Saudara, kapan kita berdoa? Pagi-pagi, ya, pagi-pagi. Bangun tidur, mau pergi, dengan saudara lupa berdoa sebelum keluar kamar. Ya, ingat, berdoa dulu sebelum keluar kamar. Puji Tuhan. Karena di firman Tuhan, Mazmur 88 ayat 14, ya, tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Jelaskan bahwa doa datang pada Tuhan pagi-pagi, ya, bagi berdoa, makan berdoa, mau pergi berdoa, ya, di dalam kendaraan umum atau di dalam mobil sendiri berdoa, siang hari berdoa, makan siang berdoa, mau pulang dari kantor mau ke rumah, mau pulang dari tempat kerja mau ke rumah berdoa, sampai di rumah juga bersyukur berdoa. Malam mau makan juga berdoa, mau tidur berdoa. Kok ribet bener sih Pak? Kita doa melulu. Cara doa kita ya seperti dimana harus tempatnya khusus, enggak, dimanapun, ya dia ada, ya, bahkan dia tidak jauh dari kita. Hanya sejauh doa. Doa gimana ya, ngomong aja. Tuhan, makasih ya, aku udah sampai rumah, dan berkati kerjaanku, kau berkati Tuhan. Terima kasih. Udah. Ya, malam juga berdoa. Mau tidur berdoa. Doanya harus benar-benar. Ya kita berdoa biasa saja lah. Ya, jangan sampai tiduran berdoa, oh kurang ajar, jitak nanti ya. Doa duduk lah yang baik, masih bisa duduk ya. Kecuali sakit berat nggak bisa duduk, nggak bisa bangun ya. Tuhan juga maklum ya, karena bagaimanapun kadang-kadang keterbatasan orang ada. Tapi kalau kita sehat ya Bapak ya duduk berdoa dengan baik. Ya, jadi kita ini beda, ya. Bahkan kita harus lebih, cara kehidupan kita lebih dari orang beragama. Kita ini lebih dari beragama, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Saudara, ada dari ajaran Tuhan Yesus mengenai doa, yaitu mari Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa. Kita berdoa kepada siapa? Sudah jelas, Bapa kami yang di sorga. Ya, kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Bapa, selamat malam. Bapa, selamat pagi. Ya, itu kita panggil Bapa, ya, karena dialah yang kita sanjung, Bapa kita, tidak ada yang lain, ya. Jadi jelas bahwa Bapa kita panggil, ya. Dan
dikuduskan namamu. Jadi tunjukkanlah kebesarannya, kehebatannya. Jangan langsung, Bapak di surga, hari ini aku tolong ini roh semua. Jangan dulu, sabar, ajarannya Tuhan gimana, gitu ya. Kita harus tinggikan dia, ya. Buktinya, ajarannya aja ada di Kisah Rasul 4 ayat 24. Ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Betul kan? Kita harus besarkan dia dulu. Tuhan, Engkaulah Maha Kuasa. Ya, seperti inilah artinya kita tinggikan bahwa ya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa, yang menguasai, menciptakan langit bumi segala isinya. Engkau sungguh berkuasa Tuhan. Kehidupan kami juga Engkau yang memegang Tuhan. Nah, itu. Jadi doa ada tahapannya. Doa langsung dar. Apa permintaannya? Loh, tunggu dulu. Gak usah takut soal permintaan makan sehari-hari atau apa. Kesembuhan atau Tuhan akan sembuhkan. Yang penting kita datang kepada Dia. Ya, berharap kepada Dia. Berharap kepada Yesus. Jangan berharap pada orang lain. Kan? Ya, harap sama Tuhan. Ya, ya. Ini kan tadi dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul? Itulah. Nyatakan. Ya, nyatakan. Nah, di sini nyatakan, ya seperti tadi nyatakan Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Ceritakan aja ya. Di sini saudara akan diberi berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan nggak mau memberi makan lama-lamanya? No, tidak. Ya. Tuhan sudah ajarkan kita memberi makan secukupnya. Artinya apa? Setiap hari, setiap pagi kita datang kepada Dia, mohon kepada Dia. Nyatakan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan Yesus menyertai kita. Bahkan di Yohanes 15, coba lihat Yohanes 15, di situ juga dikatakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. ya, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. ya, Kamu memang memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. ya, lanjut, Akulah coba, pokok ya. anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan Ya. aku di dalam dia, Ya. ia berbuah banyak sebab dia luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. ya, amin. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus pokok, Yesus sumber kehidupan kita. Jangan yang lain. Jangan bilang bos siapa. No, Yesus satu-satunya. Manusia bisa berubah. Tuhan Yesus tetap dengan janjinya. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Itulah panutan kita. Itulah pengharapan kita. Jangan ada yang lain. Yesus. Dia pokok anggur. Kita ini carang ranting. Kita gak nambah dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Disinilah makanya kita perlu Tuhan Yesus setiap hari. Panggil dia, cari dia. Jangan saudara dengan masalah persoalannya, sehingga lupa Tuhan.
Justru dia yang mengatakan, akulah jalan. Akulah jalan. Ya, jalan menuju kebebasan, jalan menuju penyelesaian masalah. Apakah saya nggak pernah punya masalah? Wow, saya alami. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Karena saya tahu hanya Dia yang sanggup menolong saya. Tidak ada yang lain. Dan terbukti segala macam persoalan yang saya hadapi, saya serahkan kepada Dia. Dia tidak pernah mengecewakan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, kalau kita percaya, jangan sampai kita goyah, tetap. Ya. Makanya kalau kita ada mau minta apa, ya berdoa aja dulu lah. Ya. Di Matius 21 ayat 22. Coba. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Tapi dengan penuh kepercayaan. Dan dikabulkan kalau sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ingat, rencanamu bukan rencanaku. Tuhan katakan. Yesus katakan. Waktumu bukan waktuku. Yesus katakan. Makanya kalau kita menyadari hal yang demikian, kita menjadi anak Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau maksa-maksa Tuhan, akhirnya orang yang maksa kehendaknya kecewa, pindah. Pindah, habis amsyallah. Keselamatan yang sudah diterima hilang, di dunia juga akan mengalami susah. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun masalah seperti apapun yang kita alami, jangan tinggalkan Yesus. Dia tahu. Dan Dia punya rencana atas hidup kita masing-masing. Jangan kecewakan Dia. Jangan. Dia sungguh baik, teramat sangat baik. Saya sudah alami semua uji mengikut Tuhan Yesus, yaitu manut, bahasa Jawanya manut, bahasanya nurut, ikut nurut. Walaupun kelihatannya, kesana kan berat gini. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan sarana, prasarana, ada semua. Percaya, saya alami. Makanya saya berani sampaikan begini karena saya ngalami. Jadi hamba Tuhan kalau nggak pernah ngalami, ya buat apa itu? Cuma pelajaran saja. Saya tidak. Saya alami. Yang seperti apapun, saya alami. Ya. Ancaman yang bagaimanapun, saya alami. Pada waktu saya terancam begini, orang yang di sekeliling saya banyak begini. Apa saya takut, saya tinggal diam aja. Ya saya pikir aja, ya sampai di sini Tuhan, hidupku, ya mati ya udah. Ya cuma ngomong gitu, ampuni saya Tuhan, ampuni. Kalau memangnya saya hari ini kau cabut, ya udah Tuhan, ampuni. Saya nggak pernah pikiran takut seperti apa, udah. Makanya nggak gampang. Kalau orang nggak punya pengalaman, nggak gampang. Ya, bilang, ya saya berani. Belum tentu. Ya. Kalau sudah ngalami baru tahu. Ingat, kita menjadi anak Tuhan harus menjadi orang yang benar. Benar apa? Di dalam firman-Nya. Kita lakukan firman-Nya. Jadi orang yang benar. Ya. Kalau dibilang jangan benci sama orang, jangan. Jangan simpan-simpan kesalahan orang. Udah jangan. Ampuni saja. Selesai.
Karena firman itu juga katakan kalau kamu nggak benar percuma doanya, percuma. Itu di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar. Kalau nggak benar ya cuma ngomong aja kecepres. Hanya pinter ngomong aja lah, percuma. Cuma formil aja. Tapi kalau orang itu benar-benar doanya manjur, orang bilang luar biasa. Ya, karena apa? Orangnya benar. Kalau nggak benar Tuhan tahu. Wah, lu cuma lip service apa itu, bibir aja. Tuhan tahu. Makanya jangan ya kita lakukan sebelum kita bersih dulu. Kan ada cerita sebelum kita menghadap mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Kembali dulu kepada saudaramu yang kau marahin atau yang nggak damai dulu, baru persembahkan sama Tuhan. Persembahannya jadi berkah. Sama saudara sendiri belum beres, sama tetangga belum beres, sama teman-teman belum beres. Percuma. Doa cuma kata-kata gini. Doa orang benar amat besar kuasanya kalau didoakan. Jadi jelas ya, doa orang benar. Makanya kita itu harus kalau berseru ya yang jelas seperti tadi di Matius 6, kayak kita arahnya kembali lagi ke Matius 6 tadi ya. Ya, di sini dikatakan juga tadi berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saudara minta ampun sama Tuhan dengan sesama dulu baru ya, dengan sesama dulu beres. Kalau belum beres dengan sesama, Tuhan gak akan ampun. Baca baik-baik kalimatnya, ya, baca baik-baik dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti, berarti apa? Seperti ini yang sudah dilakukan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi aturannya kita selesaikan dulu, baru kita minta ampun sama Tuhan. Lah kalau kita nggak selesaikan dulu dengan sesama kita, nggak diampuni dah. Kenapa? Kok nggak diampuni? Kan saya minta ampun. Ya, kamu nggak ngampuni sesama dulu. Tuhannya ngomong, jelas, ya. Inilah makanya kita menjadi anak Tuhan harus apa yang dinamakan damai itu ada, gitu ya. Doa di Filipi, coba Filipi. Ya, saya itu kadang-kadang kalau Tuhan ngomong ini ya udah saya cari Filipi 4 ya, Filipi ayat 4 ini ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Setelah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
ini, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Luar biasa kan? Ikuti dulu ini. Nanti Tuhan akan memberikan semua, ya, apa itu? Ya, semua yang baik. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Enak kita, tapi semua harus kita pikirkan baik-baik semua. Ngikut Tuhan Yesus itu enak kalau ngerti aturannya. Jangan pakai aturan sendiri, jangan pakai pengertian sendiri. Enggak gitu, harus gitu. Loh, jadi Tuhan yang mana? Ya, kan Tuhannya Yesus. Ya udah, aturannya kita pakai, kita jalani, pasti terbukti. Pasti terbukti. Saya alami. Ya, semua orang yang di pos pengungsian di mana tahu apa yang terjadi di atas kehidupan saya, keluarga saya. Modalnya hanya satu, manut, nurut, jangan ada apa-apa. Jangan sembarangan aja, nggak bisa. Ya. Makanya kita ini kalau ikut Tuhan Yesus itu harus ngerti aturannya. Kalau sudah ngerti aturannya, nggak ada itu namanya susah. Tapi ingat, pikul salib, sangkal diri, pikul salib itu tetap kita lakukan. Ya, itu kuncinya di situ. Sangkal diri, pikul salib. Terus, yaitu Tuhan di ayat tadi mengatakan juga, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pencobaan kadang-kadang bisa terjadi atas karena kesalahan kita, ya, karena kesalahan kita. Kedua, memang Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Ya, ada maksud Tuhan, merupakan pelajaran supaya ya kita mengerti, dan banyak. Tapi yang jelas kebanyakan karena akibat diri sendiri, ya, kesalahan sendiri. Makanya jangan terus nyala-nyalain Tuhan. Kalau saya pernah ngalami juga sih, saya nggak pernah nyalain, saya tahu saya keceplos gitu ya toh, ceplos punya masalah, saya nggak nyalain Tuhan. Bang, saya minta pertolongan dari Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang saya harap, nggak ada. Jangan kita sampai mikir, oh nanti saya harus menolong saya, oh yang ini nanti. Jangan berharap manusia, jangan. Yang ada manusia digerakkan Tuhan untuk menolong saya. Bukan duit gembrotak datang di depan ini, oh itu ya belum ada. Yang ada orang digerakkan Tuhan menolong saya. Saya nggak perlu minta, Dia yang menolong. Saya alami. Makanya ngikut Yesus jangan dipikir mulus sampai kita game. Oh, tidak ada. Ujian, cobaan, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan. Ya, ini kita harus tahu. Kita bersyukur, ya, kalau menghadapi ujian, pencobaan, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita pribadi kita. Luar biasa. Makanya jangan cepet-cepet ngamuk sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan. Sabar. Ya.
Jadi jelas di sini. Ya. Mungkin saudara bertanya, Pak, kalau ada orang yang doanya begini, oh iya silakan. Kita kan bukan beragama. Kalau orang beragama itu ada aturan-aturan khususnya, syariat-syariatnya, harus begini, harus begitu. Tapi kita enggak. Ya lagi nyetir ya berdoa, ya bisa lah. Saya alami. Ya, saya dirampok di tengah jalan. Saya alami. Saya sendirian di mobil. Tapi Yesus ada. Roh Kudus ada. Karena dia Immanuel beserta saya. Saya mau dikompas. Ya, artinya peras. Akhirnya orangnya bisa lari melihat saya. Bukan saya pakai topeng, enggak. Itu Tuhan yang atur bagaimana sehingga dia melihat saya akhirnya maaf Pak. Ya, kalau apa? Ini saya alami. Saya bukan ngomong kosong. Alami. Enggak saya bikin-bikin. Enggak. Makanya yakin. Ya, bahwa Yesus segala-galanya. Kita nggak perlu sampai harus kesini harus berdoa, ke tempat mana berdoa, di sana tempat berdoa. Ini loh, rumah doa. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya. Ingat, jadi rumah kita, tubuh kita, rumah doa. Nah, terus ada sambungannya. Sambungannya kan di sini, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nanti kan barang yang nggak baik. Jangan. Harus yang bersih. Rapi. Ini bait Allah loh. Ya. Jangan dibawa ke tempat yang mana-mana gitu loh. Yang baik. Pakaian yang rapi. Bersih. Tiap hari mandi. Sekali kayak 2 kali kayak mandi. Rumah doa kok bau loh, ya kan? Kagak, kita harus tahu siapa kita, posisinya bagaimana, ya. Kalau kita lakukan, ya percayalah. Ada juga orang berdoa dengan berbahasa roh, ya. Saudara, berbahasa roh itu tanda, ya, tanda orang sudah baptis Roh Kudus. Dan berbahasa roh itu untuk membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh, berdoa berbahasa roh atau berbahasa roh bukan untuk orang lain. Ini kita pegang. Jangan nanti saudara tempat jual buah, bang, ini berapa bang? Oh sakara lamata sikina barabata ya sakambala. Bisa orang marah-marah, ya enggak? Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ya, pada waktu kita gak enak rasanya, gelisah, rasanya gak enak gitulah hidup bagaimana. Berdoa bahasa roh. Saya berdoa bahasa roh. Kalau lagi suasananya gak enak atau gimana, di mobil gimana pun saya berdoa sendiri. Oh nama mereka batas sekian, nama berlakar batas ini. Jangan saudara kalau nggak dikasih bahasa roh, bikin roh bahasa roh bikinan. Jangan. Itu orang bener. Ya.
Itu kalau dikasih karunia berbahasa roh ya dipakai. Kalau enggak jangan mengada-ada. Jangan. Lama-lama ketahuan deh. Ya, gitu. Rasanya gimana ketahuan. Tapi kalau kita enggak dikasih ya udah. Tapi kalau dikasih karunia bahasa roh, ya kita berbahasa roh. Karena di dalam bahasa roh yang tahu hanya Yesus, Allah Bapa, dan kita. Roh kita, bukan kitanya, roh kita. Roh Kudus. Ngomong. Dengan segala, ya apa? Ngomong. Itulah makanya kita jangan sampai memalsukan bahasa roh. Karena sungkan, orang yang lain bahasa roh, karena sungkan ikut-ikut. Jangan, ya, biar diam nggak apa-apa. Ingat, ya, jangan, ya. Ini, jadi yang penting di sini kita harus saling, ya, kalau mendoakan orang, kita harus saling mendoakan, ya, mengaku kesalahan. Udahlah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada ayat yang bilang begitu, ya kan? Jadi kita harus saling mendoakan. Enggak usah kita merasa paling hebat, jangan. Semua kita di hadapan Allah sama. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pendeta, sopo, jangan. Enggak. Semua sama. Saya ajarkan kepada semua, kita langsung sendiri lah sama Tuhan. Ya. Bukan apa, ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan sudah nggak ada pembatas lagi. Kalau zaman dulu memang ada, ayatnya juga ada yang bilang begitu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada, sudah bebas kita. Saya rasa begitu, ya. Terakhir Roma 12:12 ini kuncinya di sini. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, amin. Nih, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi kita ini dituntut sukacita. Karena apa? Ya memang Tuhan ngomong begitu. Sukacita. Karena perut-perutnya sukacita. Gak ada beban apa-apa. Harus ada. Ya. Kita harus tuntut sukacita. Ya. Sabarlah dalam kesesakan. Ya, apakah orang di saat seperti ini yang gak sesak seperti tempo hari? Sesak semua. Wah, bukan sesak lagi, penuh sesak ya. Tapi tuntutannya kita harus bersukacita, ya kan? Sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Doa merubah segala sesuatu. Doa merubah yang sakit jadi sehat. Doa merubah segala apa yang saudara alami. Mau kaya, mau banyak duit, kerja. Bekerja. Tuhan sendiri yang ngomong. Kamu tidak bekerja, jangan makan. Mana ada ajaran tempat lain begitu. Tuhan Yesus kan kerja. Tuhan yang memberkati. Jadi doa adalah nafas kehidupan orang percaya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengajarkan kami di dalam berdoa. Memang ini hanya sebagian yang kami ajarkan Tuhan karena waktu. Ya biarlah Tuhan dengan yang
inti-intinya. Tuhan beri penjelasan pada anak-anakmu yang mendengarkannya, dan bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan, kesempatan saat ini, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita lambangkan dengan roti. Dan kalau saudara ada anggur atau sirup atau apapun yang ada di rumah, persiapkan, kita akan masuk. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, marilah koreksi masing-masing. Saudara dan saya koreksi diri kita masing-masing. Kehidupan kita selama ini, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, mohon ampun, supaya perjamuan ini menjadi berkat buat kita masing-masing. Mari doa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami masing-masing, ampuni apa juga semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kami lakukan. Ampuni. Terima kasih. Olah bakar, bakasa, bakar, bakola, bakar. Olah bakar, bakasa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk di dalam perjamuan ini. Perjamuan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, mari kita masuk di dalam perjamuan ini. Ora mata sikira mata lawan. Yesus melihat anak-anakmu. Mereka dengan setia Tuhan dengarkan firman-Mu dan mengikuti di dalam perjamuan ini, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Keluarkan kata-kata terima kasih. Keluarkan kata-kata terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tanda persekutuan ini. Engkau di dalam kami, kami di dalam. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan ini Tuhan, anak-anakmu yang dimanapun berada, apapun yang dialami saat ini ya Tuhan, ujian cobaan ataupun sakit penyakit saat ini juga Tuhan, Kau bebaskan, Kau lepaskan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Engkau Yesus, yang kami percaya, yang kami ingat, yang kami ikuti. Oh, haleluya. Kami semua adalah murid-murid-Mu, pengikut-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia.
Puji Tuhan, saudara, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara meninggalkan tempat masing-masing, lakukan kegiatan atau pergi berhari Minggu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Sikap menerima, menerima tangannya tengadah, ya, jangan salah, ya, tangan tengadah. Baik. Warna pakasi kira laba-laba, sinda bakara laba sanda laba, sinda bakara laba sanda da. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.